Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi dalam video belajar literasi. Pada video kali ini kita masih melanjutkan bahasan kita pada video sebelumnya ya, yaitu teks laporan hasil observasi bahasa Indonesia kurikulum Merdeka kelas 8. Bagi yang sudah punya buku paket kuadra silahkan dikeluarkan ya. Siapkan juga stabilo dan pulpennya untuk perlengkapan literasi. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas struktur dan unsur kebahasaan. Kita langsung ke halaman berapa ini? Halaman 12 ya. Silakan dibuka bukunya halaman 12. Di halaman tersebut bisa kita jumpai contoh teks dan juga strukturnya. Contoh teks dan juga strukturnya bisa kita lihat di sana. Strukturnya ada apa saja? Strukturnya ada pertama yaitu pembuka atau definisi umum. Yang kedua isi atau bagian deskripsi. Deskripsi bagian ya. Deskripsi bagian. Terus yang ketiga ada kesimpulan. Jadi teks laporan hasil observasi intinya ada 3 bagian. Bagian pertama adalah definisi umum ya. Yang isinya itu pernyataan umum tentang objek yang diamati itu apa, kita jelaskan dulu gitu. Jadi seperti sebagaimana teks-teks yang lain ya. Jadi setiap teks itu mesti diawali sebuah paragraf yang fungsinya itu sebagai pengantar atau memberitahu untuk orang-orang yang mungkin tidak tahu seperti itu. Jadi apa yang kita observasi kita jelaskan dulu di paragraf pertama ini apa gitu ya. Misalnya kita mengobservasi apa di sini contohnya, yaitu adenium ya. Ya, kita jelaskan dulu adenium apa, adenium itu apa di paragraf pertama. Jadi itu fungsi paragraf pertama pada setiap teks ya. Istilahnya apa? Perkenalan seperti itu, memperkenalkan. Jadi di sini dikatakan menerangkan objek yang diamati, nah, seperti itu. Sehingga orang-orang yang belum tahu sama sekali bisa paham apa sih ini yang mau diceritakan kan gitu. Berikutnya adalah bagian sebelum kita lanjutkan yang kedua ya. Itulah sebabnya bagian yang pertama ini namanya definisi ya. Nah, definisi umum menjelaskan dulu. Baik, lanjut ke bagian yang kedua yaitu bagian deskripsi. Namanya saja juga udah deskripsi gitu ya. Maka isinya pun adalah deskripsi. Deskripsi hal-hal yang kita amati kan gitu ya. Nah, membahas objek yang diamati, ini ya. Mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya ataupun tingkah lakunya. Intinya adalah ya ini yang kita tandai ini. Penjabaran dari klasifikasi atau informasi umum. Yang terakhir bagian simpulan. Bagian simpulan itu apa isinya? Ya simpulan gitu ya. Simpulan tentang apa? Simpulan tentang objek yang diamati. Jadi kalau teks laporan hasil observasi itu tidak boleh kita mencampurkan pendapat kita di sana gitu. Nah, kalau pada bagian kesimpulan ini boleh kita masukkan sedikit. Karena ini sifatnya pendapat ya, opini dari penulis ya. Seperti itu. Kita lihat ya. Contohnya. Ya, seperti itu. Jadi itu, definisi, deskripsi dan simpulan. Nah, bagian struktur teks yang paling banyak ya kalau kita lihat di sini yang bagian mana? Iya, tentu saja bagian deskripsi karena isinya ada di sini gitu.
Baik, kita lanjutkan pada unsur kebahasaan. Nah, ini ya, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan pada teks ini diantaranya adalah kata sifat dan kata kerja. Kata sifat yaitu menerangkan sifat, sedangkan kata kerja menunjukkan nama perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, ini. Ya. Baik, itu dulu, mungkin kita lanjutkan bahasannya pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.